Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai review jurnal dan sekarang kita akan menginjak ke review jurnal internasional. Nah, jurnal internasional yang kami ambil berjudul Free Inquiry Learning Model with Experimental Methods on the Learning Outcomes of Class 10 Students of Senior High School on the Subject of Motion. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kembali anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adela Asari dengan akhiran NIM 161, lalu ada Jessica Amerwati dengan akhiran NIM 183, lalu ada Niken Pravita Ningtyas dengan akhiran NIM 184, dan yang terakhir ada Nadila Brisilia Renata dengan akhiran NIM 187. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk melihat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimental terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran fisika bab gerak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry bebas efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan, kreativitas, dan prestasi. Selain itu, model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimen juga telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran fisika, serta kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimental terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran fisika bab gerak. Identifikasi pada penelitian ini yaitu pada variabel bebas, penerapan model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimental. Lalu pada variabel terikat yaitu hasil belajar siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran fisika bab gerak. Hipotesis penelitian ini pada H0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimental terhadap hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Lalu pada HA terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry bebas dengan metode eksperimental terhadap hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai metode. Nah, dalam metode ini ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama adalah partisipan. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kolaka, di mana yang menjadi sampel adalah seluruh siswa kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Nah, di mana kelas 10 di sana terdiri dari 10 kelas yang kemudian dipilih melalui random sampling, sehingga akhirnya ada 2 kelas yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, yaitu kelas 10G sebagai kelompok eksperimen yang akan mendapatkan treatment berupa model pembelajaran inquiry bebas dengan eksperimen, dan ada kelas 10B sebagai kelompok kontrol yang akan diajarkan dengan model pembelajaran seperti biasanya atau dengan metode ceramah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian between subject, di mana seperti yang kita ketahui, penelitian ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, sementara bentuk eksperimental yang digunakan adalah two group pre-test post-test, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil eksperimen secara lebih akurat dengan membandingkan kedua hasilnya. Untuk poin yang selanjutnya adalah pengukuran variabel dependent. Nah, dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat perubahan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian membandingkan peningkatan hasil belajar pada kedua kelompok tersebut. Nah, data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode statistik deskriptif, di mana digunakan untuk data nilai rata-rata, pretest, posttest, dan endgain. Lalu ada metode statistik inferensial melalui uji t-test independen untuk
menguji hipotesis data. Nah, untuk poin selanjutnya ada prosedur eksperimen. Dalam penelitian ini, siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapatkan pembelajaran menggunakan metode ceramah. Awalnya begitu. Kemudian, kedua kelompok tersebut diberikan pretest yang berisikan 30 soal yang sudah disusun dan dianalisis oleh peneliti. Nah, kemudian siswa kembali mendapatkan pembelajaran, tetapi kali ini untuk kelompok eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan metode inquiry bebas dengan eksperimental, sementara kelompok kontrol akan tetap menggunakan metode ceramah. Nah, lalu di akhir, siswa dari kedua kelompok tersebut akan diberikan post-test untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil dari belajar mereka. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada data pretest, kemampuan awal siswa pada kedua kelompok tersebut setara sebenarnya. Nah, setelah pembelajaran materi gerak pada kelompok eksperimen dengan model pembelajaran inquiry bebas dan kelompok kontrol dengan model pembelajaran ceramah, diperoleh data post-test dengan nilai rata-rata yang meningkat pada dua kelompok. Jadi, dua kelompok tersebut sama-sama meningkat, tetapi kelompok eksperimen lebih unggul dibandingkan kelompok kontrol. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry bebas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika pada subbab gerak dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir dalam video ini, yaitu mengenai review yang meliputi kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Nah, kita mulai ke kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yang mana dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam menilai bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry bebas terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri Kolaka, khususnya pada mata pelajaran fisika bab gerak. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah penelitian ini memberikan dampak yang positif tentunya, yang akan menjadi sumbangsih dalam dunia akademik. Nah, di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya yang pertama, penelitian ini tidak menyebutkan adanya variabel confounding yang berpotensi akan mempengaruhi hasil penelitian sehingga tidak ada kontrol sama sekali atas variabel pengganggu tersebut. Nah, yang kedua, penelitian ini menggunakan sampel yang cukup banyak, yaitu 10 kelas yang dituliskan sebanyak 400 siswa, tetapi yang menjadi partisipan aktif dalam penelitian ini hanya dipilih 2 kelas, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi hal ini juga menyebabkan kurangnya generalisasi penelitian. Kemudian kekurangannya yang ketiga adalah penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur penelitian dan pengukuran variabel dependen. Baik, selesai sudah pembahasan mengenai review jurnal internasional dari kelompok 4. Kami sadar masih banyak kekurangan, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.